Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada hari ini, pokok bahasa yang akan kita bahas adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi pokok bahasanya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Saudara-saudara mahasiswa, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pancasila itu sebagai sistem filsafat atau bukan? Nah, saudara-saudara, untuk menjawabnya, Pancasila sebagai sistem filsafat atau bukan, mari kita kaji bersama. Kita simak, kita cermati pendapat-pendapat para ahli atau para sarjana berikut ini. Yang pertama adalah pendapat Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Muhammad Yamin terbitan tahun 1962 mengatakan bahwa ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Ini pendapat dari Muhammad Yamin. Pendapat yang kedua dari Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya yang berjudul Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila. Sudiman Kartohadiprodjo mengatakan ialah bahwa Pancasila itu disajikan sebagai pidato untuk memenuhi permintaan memberikan dasar filsafat negara. Maka disajikan Pancasila sebagai filsafat. Ini Pasis ambil dari buku Sunoto tahun 1987 mengenal filsafat Pancasila. Pendapat yang ketiga dari Profesor Dr. Andes Notonagoro SH. Dalam penelitian secara ilmiah tahun 1951 menyatakan bahwa suatu dasar filsafat negara harus merupakan satu kesatuan keseluruhan. Satu lagi, ya, suatu dasar filsafat negara harus merupakan satu kesatuan keseluruhan. Boleh terdiri atas beberapa bagian atau sila. Akan tetapi bagian itu harus tidak saling bertentangan. Tiap bagian atau sila merupakan bagian yang mutlak dalam arti bahwa jika dihilangkan salah satu bagian atau sila, dihilangkan salah satu sila atau bagian saja, maka hilanglah juga keseluruhannya dalam arti Pancasila. Karena sila-sila dalam Pancasila itu merupakan suatu sistem, tidak bisa dipisahkan, selalu berhubungan, selalu terkait, merupakan satu kesatuan. Nah, kalau dihilangkan salah satu,
itu berarti bukan Pancasila, karena Pancasila itu satu kesatuan yang bulat dan utuh, saling keterkaitan, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya, merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, maka tidak boleh dipisahkan. Pendapat keempat dari Profesor Dr. Arifin Abdul Rahman menyatakan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai filsafat, saudara-saudara. Yaitu telah menjawab 3 pertanyaan. Apa itu 3 pertanyaan? 3 pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa sebab musababnya? Dalam arti purwa atau purwo dari adanya Pancasila. Sebab musababnya ada Pancasila ialah karena adanya kegiatan pemikiran manusia pada suatu waktu untuk memersatukan bangsa dalam membicarakan persoalan-persoalan yang menjadi dasar negara. Yang kedua, apa hakikat atau madia Pancasila? Hakikat dari Pancasila ialah seluruh sila-sila daripada Pancasila yang satu sama lain berhubung-hubungan, tidak dapat dipisahkan. Ini hakikat madia dari Pancasila. Yang ketiga, apa tujuan akhir wusono? Tujuan akhir atau wusono Pancasila? Tujuan terakhir daripada Pancasila ialah kebahagiaan hidup lahiriah dan batiniah, yaitu kebahagiaan lahir, kecukupan kebutuhan material, dan kebahagiaan batin, cukup dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan spiritual. Nah, ini tujuan akhir daripada Pancasila, yang pada akhirnya adalah sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ketiga hal tinjauan dari Profesor Dr. Arifin Abdul Rahman yang meninjau bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Ada 3 hal. Apa sebab musababnya atau purwo dari adanya Pancasila? Apa hakikat atau madia Pancasila? Yang ketiga, apa tujuan akhir wusono Pancasila? Pendapat selanjutnya, saudara-saudara, yang kelima dari Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa Pancasila adalah filsafat, ya, filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi. Ya, Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi dari seluruh bangsa Indonesia. Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan filsafat negara. Pancasila sebagai sistem filsafat telah disampaikan oleh para ahli, ya, oleh para ahli, para sarjana, menegaskan bahwa Pancasila adalah filsafat negara, Pancasila sebagai sistem filsafat. Saudara-saudara mahasiswa, lalu kita harus mengerti, kalau mau mengkaji mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, tentunya kita harus juga mengetahui pengertian daripada sistem.
Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kita harus tahu, kalau mengkaji Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus tahu pengertian sistem dulu itu apa, saudara-saudara. Pengertian sistem adalah, menurut buku Kailan, Profesor Dr. Kailan, ya, sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, yang bekerja sama, ya, yang saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Itulah pengertian sistem. Sistem itu menurut Profesor Dr. Kailan adalah suatu kesatuan atau suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Artinya suatu kesatuan, ya, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, ya, secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Saudara-saudara mahasiswa, Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Ya, ini Pancasila sebagai sistem filsafat itu, ya, Pancasila yang terdiri dari bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Ini pendapat Pak Sis Butek dari buku Profesor Dr. Kailan tahun 2014 dengan judul buku Pendidikan Pancasila, yang Pak Sis harapkan mahasiswa untuk bisa memilikinya. Saudara-saudara mahasiswa, tadi pengertian sistem sudah saya sampaikan. Sekarang pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Karena yang akan kita bahas adalah filsafat Pancasila. Apakah Pancasila itu suatu sistem filsafat? Maka kita harus tahu sistem, kita tahu apa itu filsafat. Saudara-saudara, secara etimologis, istilah filsafat dari Yunani. Philosophia, yaitu dari philen, mencintai, philia itu cinta, dan sophia itu kebijaksanaan. Jadi philosophia artinya cinta kebijaksanaan. Ini pengertian secara etimologis. Filsafat adalah cinta kebijaksanaan, pengertian secara etimologisnya. Lalu pengertian secara terminologis, ya. Pengertian secara terminologis ini banyak para ahli menyampaikan pengertian filsafat. Namun, Pak Sen akan menyampaikan pengertian secara umum, saudara-saudara. Banyak para ahli, ya, menyampaikan pengertian filsafat. Tapi filsafat secara umum adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu Pancasila, berarti pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran dari 5 prinsip kehidupan manusia, yaitu sila-sila Pancasila. Nah, kalau
pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu. Hakikat itu kajiannya adalah sudah secara ontologis, saudara-saudara. Karena apa ontologis? Karena akan mencari hakikat, mencari intisari. Ontologis kan ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu yang ada. Hakikatnya, intisarinya. Kalau hakikatnya itu adalah Pancasila, berarti ingin mencari kebenaran yang hakiki daripada Pancasila. Nah, itulah saudara-saudara pengertian filsafat baik secara etimologis maupun secara terminologis. Nah, yang mana pembicaraan secara kritik dan sistematis untuk mencari hakikat segala sesuatu. Nah, berkaitan dengan mencari hakikat kebenaran daripada Pancasila, ada baiknya mari kita kaji pendapat Profesor Dr. Nagoro mengatakan bahwa rumusan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal seperti gambar ataupun diagram berikut ini. Jadi Profesor Dr. Nagoro menjelaskan mengenai diagram hierarkis piramidal Pancasila. Diagram hierarkis piramidal Pancasila bentuknya seperti ini dalam tayangan ini. Coba dicermati ya, ini secara singkat diagram hierarkis piramidal Pancasila dari Profesor Dr. Nagoro dibuat seperti ini, di mana di dalam diagram ini terlihat seperti gambaran seperti bangunan bertingkat, ya, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi basis, menjadi dasar sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesatuan bertingkat yang tiap-tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap-tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Nah, jadi gambar atau diagram hierarkis Pancasila ini yang dibuat oleh Profesor Dr. Nagoro terlihat di dalam diagram ini. Sila ketuhanan yang Maha Esa tempatnya paling luas karena sebagai dasarnya, maka tempatnya paling luas. Semakin mengerucut tinggi menuju kepada tujuan daripada keempat sila, yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini berada di puncak, di pucuk, karena merupakan tujuan daripada Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tempatnya paling sempit, lebih luas dasar sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis daripada keempat sila lainnya. Saudara-saudara mahasiswa, diagram hierarkis pendidikan Pancasila yang dibuat oleh Profesor Dr. Nagoro ini bisa untuk menggambarkan hubungan bertingkat, hubungan masing-masing sila. Sekali lagi saya tekankan, sila ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai basis, sebagai dasar dari keempat sila lainnya. Maka tempat sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam diagram ini tempatnya sangat luas karena sebagai dasarnya.
Juga Profesor Dr. Notonegoro mengatakan bahwa rumusan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah saudara-saudara Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan keseluruhan yang menurut Notonegoro susunannya adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Sebagai dasar umum atau basisnya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai dasar tempatnya, lingkungannya yang paling luas, semakin ke atas bentuk diagram tadi yang gambari itu, semakin ke atas, yaitu di puncaknya adalah sila kelima yang paling khusus, paling sempit, yang merupakan tujuan keempat sila, maka lingkungannya sangat terbatas. Nah, sila-sila Pancasila ini digambarkan yang tadi sudah saya sampaikan, hierarkis piramidal sebagai bangunan bertingkat, digambarkan oleh Notonegoro seperti bangunan bertingkat. Ya. Nah, juga nanti para mahasiswa bisa
dipelajari ya, sila-sila Pancasila yang saling mengisi, saling mengkualifikasi ya. Apa yang tercantum di dalam diagram hierarkis piramidal Pancasila itu bisa langsung untuk bisa menjelaskan ternyata sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, saling bekerja sama, tidak bisa dipisahkan, dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh untuk mencapai tujuan bersama. Itulah yang dikatakan hierarkis piramida. Itulah yang dikatakan bahwa Pancasila itu saling mengisi, saling mengkualifikasi, ya, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa adalah yang berkemanusiaan, ya, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, ya, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan benar-benar Pancasila sebagai sistem filsafat. Saudara-saudara mahasiswa, saya kira penjelasan Pancasila sebagai sistem filsafat cukup sekian. Nanti bisa dipelajari di buku Kailan. Ya, kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.